Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok yang terdiri dari sendiri yang Diana dan rekan saya Teh Dian Subaria akan mempresentasikan terkait proses bisnis dan risiko. Terima kasih kepada Bapak Afriwandi, Dr. Afriwandi SE, DAKCE, selaku dosen pengampu dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini dalam proses bisnis dan risiko kami akan membahas menjadi dua sub. Yang pertama proses bisnis dan yang kedua terkait risiko bisnis. Nah, dalam proses bisnis saya membagi ada 7 pembahasan. Ini yang pertama terkait dengan pengertian proses bisnis, yang kedua jenis-jenis proses bisnis, yang ketiga tahap-tahap dalam proses bisnis, yang keempat fungsi proses bisnis, yang kelima manfaat proses bisnis, yang keenam model bisnis, dan yang terakhir dokumentasian bisnis proses. Untuk materi pertama akan dipaparkan langsung oleh saya sendiri. Kita masuk ke pengertian proses bisnis. Di sini ada beberapa pengertian proses bisnis menurut para ahli. Yang pertama menurut Kelly Reiner. Menurut pendapat Kelly, itu proses bisnis merupakan kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Yang selanjutnya menurut Mangga Edward mendefinisikan proses bisnis yaitu sebagai serangkaian kegiatan untuk menghasilkan sesuatu di mana setiap proses dilakukan berdasarkan atau suatu kejadian. Yang selanjutnya menurut Hammer and Campis yaitu berpendapat bahwa proses bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan satu atau lebih masukan guna menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Yang selanjutnya menurut Rumler dan Bridge, proses bisnis itu proses dalam suatu aktivitas yang dijalankan dengan tujuan menghasilkan produk maupun jasa. Yang terakhir menurut West yaitu mengartikan bahwa aktivitas yang bisa dijalankan dengan baik dengan bantuan sistem informasi dan juga secara manual. Dan di sini saya parafrase dari pengertian menurut para ahli di atas, yaitu dengan pengertian proses bisnis, kegiatan atau aktivitas yang saling berhubungan dengan bantuan sistem informasi dan memerlukan satu atau lebih masukan dengan tujuan menghasilkan produk maupun jasa yang memberikan nilai bagi perusahaan. Yang selanjutnya jenis-jenis proses bisnis. Jenis-jenis proses bisnis ada 3. Yang pertama yaitu proses utama atau primer, di mana proses ini menjadi inti operasional perusahaan yang berkaitan dengan aliran nilai utama dalam usaha. Dan di sini juga dibagi menjadi 3 fase. Yang pertama itu ada di fase produksi, yang kedua pemasaran, dan yang terakhir layanan kepada pelanggan. Dan dengan menjalankan 3 tahap tersebut, maka sebuah perusahaan telah menambah nilai bagi penawaran akhir serta sukses mengirimkan kepada pelanggan. Yang selanjutnya dari proses dukungan atau sekunder, di mana proses ini tidak menambahkan nilai secara langsung pada produk akhir, namun proses ini fokus menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung proses utama dengan efektif dan efisien. Yang selanjutnya yaitu proses manajemen, di mana dalam pelaksanaannya proses manajemen memerlukan keterlibatan pengawasan, perencanaan juga pemantauan. Nah, proses ini akan mengatur seluruh kegiatan, pengelolaan, dan juga manajemen strategi organisasi ataupun perusahaan. Yang selanjutnya tahap-tahap dalam proses bisnis. Tahap-tahap dalam proses bisnis dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tahap kegiatan bisnis. Pada tahap yang pertama ini, pihak owner dan manajemen perusahaan akan bertumbuh dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Proses ini juga akan membantu untuk mengetahui tindakan yang paling sesuai dengan kebutuhan juga tujuan dari perusahaan. Yang selanjutnya yaitu penentuan.
di mana setelah berdiskusi dan mencapai kesepakatan dari analisa kegiatan bisnis ini, maka selanjutnya pihak manajemen akan menentukan kegiatan atau proses yang akan dijalankan dalam usahanya. Nah, penentuan tersebut biasanya terkait biaya operasional agar usaha tersebut dapat berjalan serta menghasilkan keuntungan yang diinginkan oleh manajemen. Yang selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ini, setelah berdiskusi dan dilanjutkan dengan menentukan, maka setelah itu saatnya untuk melaksanakan dan menjalankan. Dari analisis bisnis, penentuan, maka di sini tahap proses pelaksanaannya. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu dari tahap evaluasi. Tahap terakhir dalam proses sebuah bisnis, evaluasi. Dengan adanya evaluasi, maka manajemen dapat melakukan penilaian terhadap strategi bisnisnya dan juga kinerja karyawan. Apakah sudah cukup efektif dan memberikan kontribusi yang maksimal untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Lanjut di fungsi proses bisnis. Fungsi proses bisnis ini diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu membantu manajer memperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perusahaan selama proses dijalankan. Ini juga manajemen dapat mengontrol di sini dan memberikan solusi ketika proses bisnis sedang dijalankan. Maka manajer dapat mereview kembali di mana letak akan dijadikan solusi bagi perusahaan tersebut. Nah, yang selanjutnya menjadi alat indikator bagi pelanggan untuk bisa memprediksi kapan proses tersebut akan dimulai, berakhir ataupun dijalankan secara berkelanjutan. Juga pelanggan juga dapat mengontrol jalannya gimana sih ataupun proses usahanya ataupun proses bisnisnya dijalankan udah sampai tahap mana. Nah, di sini juga si pelanggan juga dapat mengontrol. Yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu membantu memberikan informasi kepada seluruh tenaga kerja yang terlibat untuk mengetahui tugas dan peran masing-masing agar proses dari usaha tersebut dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan. Ini juga memberikan informasinya tidak hanya kepada manajemen, tapi dengan tenaga kerja yang terlibat juga, ini dapat memberikan informasi. Hal ini juga menunjang untuk mencapai tujuan dari perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Yang terakhir ada manfaat proses bisnis. Ini manfaat proses bisnis. Yang pertama itu dapat dijadikan acuan dalam memproyeksikan bisnis secara keseluruhan dan juga real time. Yang selanjutnya, memberikan informasi terkait kondisi perusahaan. Yang selanjutnya, meningkatkan nilai kompetitif perusahaan untuk bisa bertahan di tengah persaingan bisnis dan berbagai perubahan. Yang selanjutnya, memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif atas setiap tantangan yang bisa muncul kapan saja. Poin selanjutnya, membantu perusahaan untuk lebih cepat mengidentifikasi peluang bisnis terbaru dan juga pergerakan dari kompetitor. Lanjut, lebih fokus pada kebutuhan konsumen atau pelanggan. Manfaat lainnya meminimalkan human error karena menempatkan tenaga kerja sesuai dengan kemampuannya. Yang selanjutnya, proses yang tepat meningkatkan efektivitas kerja, sehingga proses operasional dapat lebih cepat. Yang selanjutnya, melalui proses yang ada, dapat memaksimalkan komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, seperti melalui riset dan juga menjawab feedback pelanggan. Yang terakhir, yaitu mempermudah proses evaluasi. Dengan begitu, perusahaan akan lebih mudah menemukan solusi atas permasalahan dan juga melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada. Untuk poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Teh Rian Sobari. Dipersilakan. Terima kasih kepada rekan saya, Pak Ian Riana. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang model bisnis. Terdapat 2 pendekatan yang biasanya digunakan untuk membantu memahami proses bisnis dan perannya dalam bisnis model. Yang pertama adalah top-down approach.
Dimulai pada penetapan tujuan di level organisasi dan kemudian diidentifikasi proses-proses kunci yang kritikal terhadap keberhasilan pencapaian setiap tujuan tersebut. Yang kedua yaitu bottom-up approach. Dimulai dengan melihat semua proses pada level kegiatan. Hal ini dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan aktualnya. Selanjutnya yaitu pendokumentasian bisnis proses. Metode yang biasa digunakan untuk mendokumentasi proses adalah proses naratif dan proses MAP. Proses MAP mempresentasikan dari in-out, workflow, langkah-langkah, dan output. Tidak ada standar yang absolut mengenai format dan simbol dari proses mapping, namun harus konsisten penggunaannya. Proses MAP biasanya digambarkan berupa urutan dari suatu kegiatan dari kanan ke kiri. Yang selanjutnya yaitu resiko bisnis. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah pengertian risiko bisnis, yang kedua adalah motivasi mengambil risiko bisnis, dan yang ketiga adalah kategori dan jenis risiko bisnis. Baiklah, untuk yang pertama yaitu pengertian risiko bisnis. Definisi risiko yang dikenal dalam dunia bisnis pada dasarnya ada beberapa. Namun, secara umum dapat ditarik garis besar bahwa konsep risiko selalu dikaitkan dengan adanya ketidakpastian pada masa yang akan datang. Definisi risiko secara lebih spesifik dapat diartikan sebagai adanya konsekuensi yang muncul sebagai dampak adanya ketidakpastian sehingga memunculkan dampak yang merugikan bagi pelaku usaha. Sebaliknya, bila konsekuensi yang memunculkan dampak ini dianggap menguntungkan, maka hal tersebut tidak disebut sebagai risiko. Konsekuensi positif ini lebih dianggap sebagai keuntungan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu motivasi mengambil risiko bisnis. Motivasi mengambil risiko dapat didasari keinginan mendapat tingkat keuntungan atau pengambilan yang sepadan dengan pengorbanan yang dikeluarkan terlebih dahulu. Selain itu, alasan seseorang mau mengambil risiko juga bisa karena faktor keterpaksaan. Dalam hal ini, seseorang mengambil risiko karena kondisi yang menyertainya sudah sangat mendesak. Kondisi yang mendesak ini membuat seseorang jadi tidak terlalu menghiraukan risiko yang harus dihadapi. Selanjutnya yaitu kategori dan jenis risiko bisnis. Potensi risiko dibagi ke dalam 4 kategori sesuai dengan IRM Joso, yaitu 1. Strategic risk. Enterprise risk management mampu mencapai tujuan perusahaan dengan apa yang telah direncanakan. Yang kedua, operation risk. Enterprise risk management mampu memastikan penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien. Yang ketiga, reporting risk. Enterprise risk management mampu memberikan pelaporan informasi yang transparan. Yang terakhir yaitu compliance risk. Enterprise risk management mampu melaksanakan kegiatan usaha yang beretika serta sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kategori dan jenis risiko bisnis. Selain menggunakan RBPM, pendekatan lain untuk mencari hubungan antara bisnis proses dan risiko adalah dengan membangun faktor risiko dasar yang digunakan untuk mengevaluasi risiko melalui proses atau risk factor approach. Biasanya ada 2 jenis faktor, yaitu 1. External risk factor, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibangun ke dalam lingkungan dan sifat proses itu sendiri. Yang kedua yaitu internal risk factor, berkaitan dengan kontrol batas yang dirancang ke dalam proses untuk menjamin pencapaian tujuan, kinerja orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dan dalam pengelolaan proses, dan tingkat perubahan dalam proses dan lingkungan di mana bisnis beroperasi. Setelah faktor diidentifikasi, ada 3 keputusan yang harus dibuat sebelum model diimplementasikan. Yang pertama yaitu menentukan skala tiap faktor yang diakses,
Kedua, menentukan pembobotan untuk tiap vektor. Dan yang terakhir yaitu menentukan bagaimana tiap vektor dikombinasikan. Sekian pembahasan dari saya. Saya kembalikan kepada rekan saya, Pak Ian Riana. Terima kasih kepada Rian Subania telah memaparkan materinya. Kesimpulannya dari materi proses risiko dan bisnis, ini itu proses bisnis merupakan seperangkat aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis untuk memperoleh, menghasilkan serta menjual barang dan jasa. Nah, proses bisnis terdiri dari 3 siklus transaksi utama, yaitu siklus pembelian, konversi, dan siklus pendapatan. Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya untuk memperoleh laba dan memaksimumkan nilai perusahaan. Laba yang didapatkan perusahaan berguna untuk memenuhi biaya operasional perusahaan dan juga untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Nah, perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dapat menarik lebih banyak investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu, risiko juga merupakan hal yang pasti dialami oleh perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan yang menginginkan keuntungan yang tinggi juga harus siap menanggung risiko yang tinggi juga. Oleh karena itu, selain menghitung keuntungan yang diharapkan pihak manajemen, juga harus menghitungkan resiko yang akan ditanggung perusahaan. Pihak manajemen harus bisa mencari alternatif yang menawarkan tingkat return yang tinggi dengan tingkat risiko tertentu, atau yang menawarkan tingkat return tertentu dengan risiko yang tinggi. Sekian pembahasan dari kelompok kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan pembahasan dari materi proses bisnis dan risiko. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.